Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan kita. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Keahlian Negosiasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, The Right Place for Your Better Future. Kali ini kita masuk pada chapter atau pertemuan ke-14, bab dan pertemuan terakhir di mata kuliah ini. Semoga setelah mengikuti perkuliahan ini, meski di masa pandemi COVID-19, Anda dan kita semuanya semakin sukses, sekaligus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang lebih baik dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, sehingga membawa manfaat baik bagi diri kita, organisasi tempat kita berada, maupun masyarakat dan alam sekitarnya. Saudara-saudara, materi terakhir kita kali ini adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Kalimat menulis surat lamaran pekerjaan tentu tidak asing bagi kita. Sejak kita lulus sekolah menengah atas, kita sudah mengenal kalimat menulis surat lamaran. Bahkan, tidak tertutup, kita pernah menulis surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan bukan hanya dilakukan oleh mereka yang baru lulus SMA atau baru lulus dari perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan tetap. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetap bahkan pernah duduk pada level manajemen seperti manajer, vice president, general manager sekalipun sudah sering kembali menulis dan mengirimkan surat lamaran pekerjaan ke manajemen atau perusahaan lain apabila di tempat kerjanya saat ini jenjang karirnya dirasa mentok atau kurang ada tantangan lagi dan tidak ada kenaikan gaji yang signifikan. Mereka menulis dan mengirimkan surat lamaran kerja biasanya untuk mendapatkan jenjang karir atau jabatan yang lebih tinggi atau gaji dan bonus yang lebih besar serta pekerjaan yang lebih menantang. Bahkan, orang yang sudah menduduki posisi puncak di suatu perusahaan atau organisasi seperti Chief Executive Officer sekalipun masih suka menulis dan mengirimkan surat lamaran pekerjaan ke tempat lain. Jika di tempatnya dia bekerja saat ini, manajemen, owner ataupun para komisaris sudah menunjukkan adanya indikasi tidak menyukai dirinya, sehingga sinyal-sinyal bahwa top eksekutif tersebut akan segera diberhentikan atau semakin kuat. Untuk menyelamatkan posisinya, maka Chief Executive Officer itu pun segera melayangkan surat lamaran ke berbagai organisasi atau perusahaan lain, baik secara langsung ditujukan kepada pimpinan perusahaan maupun lewat headhunter. Bahkan, surat lamaran pekerjaan juga diperlukan bagi mereka yang ingin mengisi jabatan-jabatan publik di berbagai lembaga negara maupun organisasi internasional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Lalu apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan atau jabatan tertentu kepada orang atau pejabat atau pimpinan dari suatu institusi yang bisa atau berwenang memberikan pekerjaan atau jabatan sekaligus dapat mengabulkan permohonan tersebut. Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu bentuk komunikasi bisnis. Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu media komunikasi atau channel dari komunikator kepada komunikan atau manajemen organisasi yang dituju pihak komunikator tadi. Surat lamaran pekerjaan adalah media yang membawa pesan bahwa komunikator atau si pengirim surat lamaran pekerjaan ingin bergabung di organisasi atau perusahaan yang dituju, memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan, bahkan dapat membawa organisasi atau perusahaan yang dituju si pelamar menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih menguntungkan. Surat lamaran pekerjaan adalah bentuk komunikasi bisnis dari si pelamar kepada pimpinan organisasi yang dituju bahwa dirinya adalah orang yang tepat, yang pantas diangkat menjadi pegawai atau pimpinan perusahaan tersebut, memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, serta dapat membawa perusahaan atau organisasi jauh lebih maju jika merekrutnya, bahkan jauh lebih menguntungkan. Karena itu, surat lamaran pekerjaan harus dibuat semenarik mungkin, sehingga si komunikan atau pimpinan perusahaan, kepala departemen
sumber daya manusia atau Human Resource Development mau membaca surat lamaran tersebut, pada akhirnya pimpinan atau pemilik perusahaan atau organisasi yang kita tuju atau direktur HRD ingin tahu lebih banyak si pelamar, sehingga organisasi tersebut memanggil si pelamar untuk wawancara dan mengikuti rangkaian seleksi berikutnya. Surat lamaran pekerjaan itu biasanya bersifat formal ataupun resmi. Misalnya surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan suatu perusahaan, atau surat lamaran untuk menjadi vice president direktur di suatu perusahaan sesuai pada iklan yang ditawarkan atau informasi yang diterima si pelamar atau komunikator. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan suatu sumber lamaran tersebut di alinea atau paragraf pembuka. Namun, apabila lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu saja tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka dalam surat lamaran. Lalu, informasi apa saja yang ada dalam surat lamaran? Tadi disebutkan, surat lamaran adalah salah satu produk dan bentuk serta media komunikasi. Dalam surat lamaran tersebut terdapat berbagai informasi, antara lain data identitas pelamar beserta alamat lengkap dan nomor WA, serta alamat email yang dapat dihubungi oleh organisasi dari yang kita tuju. 2. Informasi tentang maksud dan tujuan mengajukan surat lamaran tersebut. 3. Gambaran singkat tentang keahlian dan lamanya pengalaman yang dimiliki si pelamar, termasuk pendidikan terakhirnya. Itu dalam surat lamaran. Saat ini, biasanya pihak HRD atau Departemen Sumber Daya Manusia, perusahaan yang akan kita tuju, membutuhkan informasi tentang kehidupan calon karyawan, calon manajer barunya, atau calon pimpinan departemen, bahkan calon dari Chief Executive Officer barunya. Biasanya mereka juga meminta atau ingin tahu nama akun dari media sosial yang kita miliki. Karena itu tidak ada salahnya dalam surat lamaran, selain alamat email, kita cantumkan juga nama-nama akun media sosial kita seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan sebagainya. Dari akun media sosial yang kita miliki, Departemen HRD atau Sumber Daya Manusia dari organisasi yang akan kita tuju akan mengetahui bagaimana kebiasaan dan karakter diri kita atau diri seseorang, dan siapa diri Anda yang sebenarnya. Sehingga ada istilah you are what your social media account. Karena itu, jika Anda ingin mengajukan lamaran untuk jabatan-jabatan tertentu di suatu perusahaan atau organisasi yang baru, jangan pernah mengeluarkan hate speech yang menghina suatu kelompok, suku, agama, atau antar golongan, atau memfitnah seseorang. Jangan pernah membuat status yang bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga menjatuhkan diri kita, nama baik kita, dan kredibilitas kita sebagai seorang profesional yang punya integritas. Jadikan akun-akun media sosial kita selain untuk meningkatkan silaturahim dan menambah jumlah kawan yang baik, juga sebagai sarana branding atau promosi diri kita sebagai seorang profesional yang punya integritas, yang dimanapun kita berada akan membawa kebaikan bagi organisasi tempat kita bekerja. Bukan hanya kebaikan, tapi juga keuntungan yang berlipat dan halal. Di akhir surat lamaran perlu Anda cantumkan tanda tangan Anda. Karena itu surat lamaran tidak perlu ditulis panjang-panjang, harus diketik secara singkat dan padat. Informasi lainnya dimasukkan dalam riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV yang kita sertakan dalam pengiriman surat lamaran kerja. Dalam surat lamaran pekerjaan, jangan lupa untuk melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir, scanning atau fotokopi KTP, serta identitas lainnya. Informasi detail tentang diri kita seperti riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan dan jabatan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menulis dan penelitian sebaiknya dimasukkan dalam daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Bila pengalaman kerja dan organisasi kita banyak, maka yang dituliskan adalah yang penting-penting dan strategis. Bila pengalaman kerjanya sedikit, boleh disebutkan semuanya. Banyaknya organisasi yang kita ikuti, ini juga menjadi bahan pertimbangan Anda untuk diterima atau tidak diterima bergabung atau bekerja di tempat atau organisasi yang baru yang akan kita tuju. Sebab banyaknya organisasi yang kita ikuti akan menunjukkan banyaknya relasi atau networking yang diperlukan.
Sebab bisnis bukan hanya membutuhkan modal uang, tapi juga networking. Banyaknya networking atau organisasi profesional yang kita ikuti itu bisa digunakan untuk mensukseskan pekerjaan atau amanah atau jabatan yang diberikan kepada kita, pada diri Anda kelak. Itu sebabnya berorganisasi dan bersilaturahim juga menjadi hal yang penting dalam kehidupan ini. Apalagi dalam Islam, Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadisnya untuk kita memperbanyak silaturahim. Sebab silaturahim itu memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur serta menyehatkan badan kita. Lalu bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran sebaiknya dibuat dalam satu halaman. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang padat dan jelas. Jangan menggunakan bahasa dan kalimat yang bertele-tele. Jika perusahaan atau organisasi yang kita tuju adalah perusahaan multinasional atau multinational company, sebaiknya kita menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Sebaiknya jika perusahaan itu perusahaan swasta nasional, baik private ataupun perusahaan yang berstatus badan usaha milik negara atau perusahaan yang berstatus badan usaha milik daerah atau Perumda atau BUMD, penulisannya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sekarang serba digital, saya tidak menyarankan Anda membuat surat lamaran kerja dengan tulis tangan. Cukup diketik yang rapi dan ditandatangani. Tidak perlu lagi manual. Kerapian dan kepribadian si pelamar akan diketahui dalam tes wawancara atau psikotes pada tahap berikutnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Pembahasan di minggu terakhir semester ini dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Keahlian Negosiasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, The Right Place for Your Better Future. Saya berharap Anda terbiasa membuat surat lamaran yang baik dan menarik, baik untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali maupun untuk pindah pekerjaan dan jabatan serta perusahaan yang baru. Selamat mengikuti ujian akhir semester. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker 2 rangkap, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan tidak berpergian untuk hal-hal yang tidak sangat perlu saat ini. Pada saat wabah pandemi COVID-19 sedang sangat-sangat tingginya. Kita berdoa semoga pandemi COVID atau wabah COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi Indonesia, segera berlalu dari muka bumi dunia ini. Dan kepada saudara-saudara kita yang tengah menderita sakit karena COVID, kita doakan semoga segera sembuh, sehat kembali. Dan kita yang masih sehat, semoga Allah hindarkan kita dari segala penularan COVID-19. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti ujian akhir semester. Sukses bukan hanya di ujian akhir semester, tapi juga sukses dalam mengarungi karir Anda, dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus juga dalam kehidupan beragama. Saya berharap Anda menjaga integritas dan moralitas Anda, mengikuti ujian akhir semester dengan bekerja sendiri, menghindari nyontek, plagiat dan sebagainya. Karena menyontek, plagiat adalah bagian dari korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang telah membuat negara kita miskin, rakyat Indonesia masih terhanyut dalam kemiskinan. Kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti perkuliahan Komunikasi Bisnis dan Negosiasi Skill atau keahlian negosiasi selama 1 semester atau 14 pertemuan. Semoga ilmu dan keahlian Anda bertambah. Semoga sukses. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat keluarga semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.